Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Jonathan Raja Nicholas Arianja. Saya dari kelas KPPLE tahun ajaran 2024 hingga 2025, NRP 5025231252. Kali ini saya akan mempresentasikan ETS KPPLE yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 23 Oktober 2024. Berikut adalah link jawaban lengkap yang sudah saya kirimkan di Google Form yang ada saat ETS. Pada presentasi ini saya akan menampilkan poin-poinnya dan saya jelaskan menurut jawaban yang sudah saya kirim dalam Google Form. Berikut ini adalah soal-soalnya. Lalu lanjut untuk soal pertama. Mengapa perangkat lunak cenderung menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangannya? Jelaskan dua faktor utama yang menyebabkannya. Baik, pertama adalah demand kebutuhan yang semakin tinggi, integrasi teknologi terbaru seperti AI contohnya, lalu maintenance. Di sini, demand kebutuhannya semakin tinggi, berarti karena kebutuhannya semakin tinggi, maka perangkat lunak juga harus didevelop, semakin berevolusi terus dengan menambahkan fitur-fitur yang melengkapi kebutuhan tersebut. Tidak hanya fitur, melainkan dari user interface dan user experience juga semakin meningkat agar isi dalam perangkat lunak tersebut semakin menarik dan semakin mudah digunakan. Lalu dengan berkembangnya teknologi seperti AI dan cloud computing, tentu pada bagian softwarenya juga harus ikut menyesuaikan agar mampu beradaptasi dengan integrasi teknologi tersebut. Tentu saja akan memperbesar kompleksitas, tetapi dari segi pengguna akan sangat memudahkan pengguna. Lalu dari maintenance, software terus harus di-maintenance oleh developer agar tidak ada bug yang tentu akan mengganggu user experience dari user. Baik, untuk soal nomor 2, di sini apa yang dimaksud dengan software usability dan mengapa hal ini penting dalam mengembangkan perangkat lunak modern? Untuk menjawab soal ini, software usability berarti software harus dapat digunakan kembali komponen software yang ada pada software terbaru. Hal ini penting karena jika hal ini dilakukan, tentu akan mengurangi waktu development, sehingga komponen yang sudah melalui segi testing dapat langsung digunakan kembali untuk fitur selanjutnya. Juga akan meningkatkan risiko keberhasilan karena dengan menggunakan kembali tentu kesalahan yang ada di update sebelumnya sudah diperbaiki dan sudah melewati segi testing. Sehingga akan mengurangi risiko kegagalan jika akan menciptakan fitur terbaru. Lalu untuk nomor soal 3, apa peran pengujian software testing dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan sebutkan dua jenis pengujian yang umum dilakukan. Untuk pengujian software testing di sini itu untuk mengecek apakah software kerjanya sudah sesuai dengan kebutuhan user dan spek yang diinginkan, spek yang sudah direncanakan pada awal Scrum. Testing ini akan menemukan di mana letak bug dan untuk memperbaiki bug tersebut sebelum software dideploy dan digunakan user secara massal. Di sini ada dua yang sering digunakan, yaitu integration testing dan juga system testing. Di mana integration testing ini dilakukan dengan uji integrasi antar satu unit dengan unit yang lainnya yang sudah dikombin dalam satu software. Semisal fitur A dan fitur B akan digabungkan di GitHub. Ini memastikan agar tidak ada chaos dalam branch sehingga merge dapat berjalan dengan lancar. Lalu untuk sistem testing, ini mengecek apakah seluruh sistem sudah memenuhi spesifikasi kebutuhan user dan dia sudah berjalan dengan baik. Di sini akan dicek ulang jika terdapat fitur yang sudah di-merge itu chaos, akan dikembalikan lagi ke developer, membuat fitur itu untuk menghilangkan bug dan memperbaiki pada update selanjutnya. Lalu untuk soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan tiga komponen utama dari struktur proses perangkat lunak, yaitu framework activities, umbrella activities, dan task set. Baik, di sini framework activities adalah aktivitas untuk merencanakan proyek software, analisis demand, desain, implementasi, juga pengujian. Nah, di sini tasnya itu fokus ke objek spesifik. Lalu juga ada action, berarti kita di dalamnya tas itu serangkaian utama yang hasilnya adalah produk kerja utama. Aktivitas juga ada sebagai komponen nomor 3, di mana tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai goal yang sudah direncanakan pada Scrum tersebut. Di sini ada juga umbrella activities. Umbrella activities di sini
berfokus pada software project tracking dan kontrol. Lalu yang kedua, formal technical reviews, software quality assurance, SCM atau software configuration management. Lalu juga ada dokumen preparation dan production sebelum diproduksi dan masuk environment production, usability management, measurement and metrics, and risk management. Di sini adalah bagian dari umbrella activities. Lalu di sini ada task set. Berarti task set ini sesuai dengan tugasnya, tugas spesifik yang harus diselesaikan agar tiap goal yang disusun pada framework activities tadi dalam analisis kebutuhan, tugas yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan kebutuhannya, analisis kebutuhan, dan dokumentasi kebutuhan. Seperti itu. Untuk soal nomor 5, bagaimana manajemen konflik dapat berperan dalam keberhasilan tim rekayasa perangkat lunak dan sebutkan dua teknik untuk menangani konflik dalam tim pengembangan. Di sini, manajemen konflik sangat penting bagi developing tim software engineering. Jika terjadi konflik, tentu akan menghambat kolaborasi, produktivitas, dan memperlambat semua tahapan proyek hingga deployment. Pertama, dengan mengidentifikasi dari mana sumber konfliknya, lalu berkomunikasi dengan jelas dan mengedepankan kepentingan software terlebih dahulu. Jika semua hal tersebut sudah dilakukan dan sudah clear, maka eskalasikan konfliknya dan improvekan fitur yang seharusnya tidak menjadi masalah. Terdapat dua teknik yang biasa digunakan dalam menangani konflik dalam tim developer. Yang pertama adalah kolaborasi. Sebuah pihak semuanya sebagai contoh, semisal ada developer, DevSecOps, UI UX, dan Quality Assurance berkumpul dalam suatu Scrum atau meeting, dan diskusi mencari jalan tengah mana yang menguntungkan bagi semua pihak. Lalu di sini kompromi atau mediasi. Di sini ada pihak ketiga yang namanya project manager untuk membantu kedua pihak yang mendapatkan konflik sehingga dapat jalan tengahnya dan juga semua konfliknya berjalan dan dapat diimprovekan fiturnya. Jadi di sini mediasi ini intinya seperti yang pertama tadi, yang dimana itu adalah kolaborasi, tetapi di sini menggunakan pihak ketiga yaitu project manager. Lalu untuk soal keenam adalah studi kasus. Pada soal, sebuah perusahaan startup teknologi yang mengembangkan aplikasi e-commerce yang akan digunakan oleh jutaan pengguna di dunia, mereka memiliki tim developer kecil yang berpengalaman. Namun, mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam membangun aplikasi yang skalanya besar. Jelaskan tantangan yang harus dihadapi startup tersebut terkait dengan sifat perangkat lunak yang dimana network of software itu berkembang secara terus-menerus. Bagaimana mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Di sini saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah menggunakan Agile method. Karena startup akan menghadapi tantangan seperti skalabilitas yang semakin besar dan update berkelanjutan. Jadi, pada Agile method ini memungkinkan developer tim untuk respons perubahan dengan lebih cepat karena metode ini pengerjaannya didasarkan dengan mengembangkan software dengan berulang. Pastinya aturan dan solusi harus sudah disepakati oleh tiap anggota tim dalam Scrum dengan kolaborasi yang terstruktur dan terorganisir. Metode ini juga memerlukan adaptasi yang cepat dari developer karena perubahan bisa terjadi dalam bentuk apapun, segi apapun. Dan ini juga sangat cocok karena di sini terdapat poin jika dia akan mengembangkan dalam skala besar atau global. Dan juga Agile method ini pastinya karena dia cepat dan berulang seperti ini, tidak akan menutup kemungkinan kalah saing dalam skala global. Lalu di sini adalah berfokus dalam skala dengan merancang software yang dapat handle banyak pengguna dan banyak transaksi. Tentu akan memerlukan banyak arsitektur perangkat lunak yang support pertumbuhan yang dengan grafik eksponensial. Maksudnya seperti apa? Misal di hari ini terdapat 10 pengguna saja, tetapi dalam 10 hari dia sudah terdapat mungkin sekitar 500.000. Berarti pertumbuhannya terdapat 500 juta pengguna. Berarti pertumbuhannya itu bukan linear lagi, tetapi sudah grafik eksponensial. Jadi dia bertumbuh terus secara drastis. Tentu pada awalnya pondasi jangan harus sampai salah. Berarti kita memerlukan arsitektur softwarenya yang sudah benar dan tinggal dikembangkan saja.
Nah, di sini yang ketiga adalah berfokus pada security. Karena startup yang baik tentu akan dilihat setiap tahunnya berapa banyak data yang sudah di breach, yang kebobolan. Dan itu menjadi isu global eh, pada banyak software engineering hingga web development hingga saat ini. Jadi, tim developer harus memiliki DevSecOps atau orang bagian cyber security yang baik dengan fiturnya agar tidak terjadi data breach karena setiap celah keamanan dan gangguan akan mengakibatkan kerugian besar yang dimana akan merugikan startup itu sendiri. Lalu di sini adalah berfokus pada infrastruktur cloud. Ini akan sangat memudahkan dan maintenance pada server lebih murah karena cloud mendukung skalabilitas yang mudah dikembangkan dan biaya maintenance-nya itu juga akan lebih murah karena kita tidak memerlukan menyewa karyawan sendiri untuk mengurus bagian server. Juga karena skalabilitasnya lebih mudah, semisal kita membutuhkan server untuk 10 juta orang dan pada esoknya butuh 20 juta orang, itu akan sangat mudah karena menggunakan cloud. Lalu di sini praktik DevOps-nya juga harus dengan mengotomatisasi proses testing. Maksudnya gimana? Jadi untuk testing ini tidak perlu dicek satu-satu, tetapi sudah membuat kode atau bisa dijalankan di GitHub agar testing-testing yang common itu sudah bisa di-automated sehingga pastinya akan mempercepat development dan masuk kepada environment user sehingga dapat digunakan dengan massal secara cepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya memiliki salah kata. Selamat siang.